مرحبا أهلا النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، حضرة المكرمين والمختارمين، جميع الحبائب الشرفاء والأساتذة الفضلاء، ونخص بذكر سيد الحبيب عبد الرحمن بن كامل السقاف، متعنا الله بطول حياته ما الشريفة ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita kirimkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Rasul termulia, Nabi teragung Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarganya dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kita semua berkumpul bersama beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa yang sama kita muliakan, yang kita hormati guru mulia kita Sayyidil Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, Allah permudah urusannya, Allah lancarkan dakwahnya, dan Allah berikan kita semua manfaat dari beliau, dari ilmu beliau, dari sir beliau, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang kita hormati guru saya Al-Habib Fauzi As-Sagaf, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah urusannya. Yang saya hormati juga Sayyidil Am Al-Habib Alwi bin Syekh Albar, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum-antum semua. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah majlis Darul Mawaddah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di sini, saudara, kita mendapatkan berlipat-lipat rahmat Allah. Kenapa saya katakan kita dapatkan bukan rahmat Allah, bukan, tapi berlipat-lipat rahmat Allah. Pertama, ma'asyiral hadirin, kita berada di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairul bilad ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah suka, yang paling Allah senangi, masjid. Nah, ini kita ada di tempat yang paling Allah suka. Saudara rahimakumullah, nanti di hari kiamat kita ditanya sama Allah. Yang jawab pertanyaan itu bukan mulut kita, bukan lisan kita, tetapi kaki kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki kita, tangan kita bersaksi kepada Allah, menjawab pertanyaan Allah. Maka beruntunglah kaki yang selalu dibawa datang ke masjid-masjid Allah. Betul? Ditanya, ente punya kaki buat apa? Nanti kaki jawab, ya Allah, saya dipakai datang ke masjid, saya dipakai datang majelis, saya dipakai hadir acara-acara maulid, acara haul, acara-acara agama. Ya Allah, kaki saya pakai untuk memandang wajah ulama. Saya antar badan saya biar bisa ketemu ulama. Beruntung dia bisa jawab. Tangan kamu buat apa? Ya Allah, tangan saya pakai untuk menulis ilmu. Tangan saya pakai untuk bersalaman dengan tangannya para habaib, dengan tangannya para ulama. Beruntung dia bisa jawab. Coba bayangkan saudara, ini kaki naudzubillah pakai buat datang ke tempat-tempat maksiat. Ini tangan dipakai buat zalim sama orang, dipakai buat tipu orang.
Kemudian mata ditanya sama Allah, ini mata yang kamu dikasih untuk apa? Beruntung orang yang jawab, ya Allah, mata ini saya pakai untuk memandang wajahnya ulama, memandang wajahnya orang-orang soleh, memandang wajahnya para habaib. Mata saya pakai untuk pandang Al-Quran. Mata saya pakai pandang kitab, pandang hadis. Beruntung. Maka jangan pakai ini mata untuk maksiat kepada Allah. Jangan pakai mata untuk melanggar perintah Allah. Begitu juga seluruh anggota badan kita bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka beruntung kita saat ini, mata kita, tangan kita, telinga kita, kaki kita bawa, kita arahkan ke majelis ilmu. Arahkan ke masjid, ke tempat yang paling Allah suka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi hujjah baik bagi kita, menjadi saksi baik bagi kita di hadapan Allah. Saudara rahimakumullah, ini anggota badan ini semua ditanya sama Allah. Tanggung jawab, amanah, dikasih amanah sama Allah. Gunakan untuk berbuat baik. Allah begitu dermawan. Allah kasih kita mata gratis, kasih kita telinga gratis, kasih kita ginjal gratis. Coba cek di rumah sakit harga ginjal, harga hati miliaran. Tapi Allah kasih kita gratis. Makanya ada satu cerita menarik. Ada orang Badui, dia dengar firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, Allah tanya, apa yang membuat kamu tertipu dari Tuhanmu yang sudah begitu baik, begitu dermawan? Allah begitu dermawan kepada kita, memberikan kita segala macam fasilitas. Apa yang buat kamu terlalai? Apa yang buat kamu terlena? Allah tanya dalam Al-Quran. Ini orang Badui dengar begitu, dia bilang, karomuka ya Rabb. Yang membuat saya terlena dari Allah yang maha dermawan adalah kedermawananmu itu ya Allah. Kita tahu Allah dermawan, Allah pengampun, itu yang bikin kita terlalai. Betul. Itu yang bikin kita lupa. Itu yang bikin kita terlena. Kita asik, oh Allah nanti maafin kok. Oh Allah nanti baik kok. Oh nanti umat Nabi semua masuk surga, nanti Nabi kasih syafaat. Itu yang bikin kita terlalai. Itu yang bikin kita lupa nih. Orang Badui ngerti. Dia bilang yang bikin kita lupa dari Allah yang maha dermawan, Allah yang maha baik, kebaikanmu ya Allah. Jadi alhamdulillah kita bawa ini ke masjid. Kemudian kita berada di waktu yang mulia, rahmat lagi. Ma bainal isya'in, di antara maghrib dan isya, kunuz kullal kunuz. Habib Abu Bakar Al-Idrus, Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus mengatakan, harta karun yang paling mahal ada di maghrib dan isya. Rahmat Allah yang begitu besar ada di maghrib dan isya. Maghfirah Allah yang Allah sembunyikan bisa jadi ada di maghrib dan isya. Ini waktu paling istimewa. Makanya beruntung lagi kita ada di sini. Dan lebih beruntung lagi kita berada di aktivitas yang mulia. Aktivitas menuntut ilmu agama Allah. Aktivitas memperdalami ilmu syariat Nabi Muhammad. Gak ada yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu mengatakan, cara paling cepat sampai kepada Allah, yang paling Allah suka ini adalah menuntut ilmu dan berdakwah di jalan Allah. Menuntut ilmu itu jalan paling cepat sampai sama Allah. Kemudian kalau dia sudah dapat ilmu, kata Habib Ali, dakwah itu jalan paling cepat sampai kepada Allah. Makanya Habib Ali bilang, paling cepat sampai dengan ilmu. Orang sampai kepada Allah dengan zikir banyak, sampai kepada Allah dengan ibadah banyak, dia sampai kepada Allah dengan tahajud banyak. Yang sedikit orang yang sampai kepada Allah melalui ilmu, melalui santri, belajar, berdakwah, susah. Makanya beruntung kita bisa belajar, menuntut ilmu, bisa mendengar hikmah. Hati apabila tidak terkena hikmah 3 hari mati. Ada orang ditanya sama ulama, ada ulama tanya sama muridnya, hei murid-muridku, alaisal marid idza muni'a minal akal wasyurub
yamut. Qalu bala. Ini murid, wahai murid-muridku, ada orang sakit. Ada orang sakit. Enggak kasih makan, enggak kasih minum, tidak kasih obat 3 hari. Kira-kira itu orang panjang umur enggak? Kata murid-muridnya, ini orang bakal mati, guru. Lagi sakit, enggak kasih makan, enggak kasih minum, enggak dikasih obat 3 hari lagi. Pasti mati. Maka kata gurunya, begitu juga hati. Nih hati, Bapak. Kalau hati dicegah dari ilmu, dicegah dari hikmah, selama 3 hari, ini hati bakal mati, bakal beku, bakal kotor. Dan hati kalau sudah kotor, hati kalau sudah mati, ini hati yang jauh dari rahmat Allah. Wa inna ab'ada qulubin nas min rabbinar rahim al-qalbul qasi. Kata Imam Ibn Ruslan, hati yang paling jauh dari rahmat Allah adalah hati yang sudah mati. Hati sudah mati, ente mau sholat 1000 tahun gak bakal dapat kelezatan. Jangan harap bisa nangis dalam sujud kalau hati ente mati. Jangan harap bakal merasakan lezat ibadah ketika hati sudah mati. Jangan berharap tuh rasakan mahabbat, cinta sama Allah, ma'rifat, apalagi hati ente udah mati. Makanya mudah-mudahan kita hadir di sini pasang niat yang baik. Pasang niat, mudah-mudahan berkat majlis ini hati kita hidup. Kita digolongkan sebagai orang-orang yang terus menuntut ilmu dan dikumpulkan di hari kiamat bersama para ulama, bersama para syuhada, bersama orang-orang soleh, berkumpul di hari kiamat bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.